Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel saya. Kita teruskan untuk tahapan membuat file dalam bentuk GPF dan DPF. File ini nanti kita gunakan pada saat proses validasi docking. Nah, file GPF sendiri merupakan grid parameter file, sedangkan DPF itu merupakan docking parameter file. File GPF ini berisi pengaturan parameter untuk menetapkan grid box yang nantinya menjadi workspace pada proses docking. Sedangkan file DPF berisi pengaturan parameter untuk penetapan proses docking di dalam grid box yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses validasi docking ini menggunakan ligan kokristal yang sudah diekstrak. Parameter yang diamati itu yaitu RMSD atau root mean square deviation, di mana nilai RMSD semakin kecil maka menunjukkan posisi ligan kokristal hasil redocking semakin mendekati posisi ligan hasil kristalografi. Sehingga penting sekali kita melakukan validasi untuk memastikan bahwa metode yang kita pakai adalah tepat. Baiklah, kita mulai aja. Yang pertama kita akan membuat file dalam bentuk GPF menggunakan Autodoc Tool. Seperti biasanya kita setting dulu preference. Nah, kita mau letakkan di perhatian 1. Nah, kalau mau diletakkan di tempat lain boleh aja, tinggal setting. Oke, kita klik grid, pilih makro molekul, kemudian pilih open. Nah, di sini kita pilihnya file reseptor yang sudah kita simpan dalam bentuk PDB-KIT. Jadi kita pilihnya yang atas. Nah, kalau yang bawah ini kan dalam ligannya. Oke, kita open. Nah, place of input receptor charge kita pilihnya adalah yes. Nah, jika ada message seperti ini kita abaikan saja. Nah, selanjutnya reseptor ini kan sudah ada di layar. Kemudian kita pilih lagi grid, set map types, open ligan. Ya, kita pilih file ligan yang PDB-KIT ya, berarti yang ini. Open. Nah, di sini ligannya sudah ada. Nah, kalau untuk tahu ligannya bisa dibesarkan seperti ini. Nah, ini kalau sudah terikat dengan reseptornya. Nah, seperti ini. Di sini kita membuat file GPF untuk menetapkan grid box-nya dan memastikan bahwa ligan kokristal itu berada di grid box-nya. Caranya dengan cara ini dibesarkan aja ya. Nah, seperti ini. Pilih grid box. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada di luar ya. Nah, ini kan grid box-nya ada di luar, kemudian tempatkan di tengah dengan cara center on ligan. Nah, makanya dia akan berada di tengah-tengah. Ya, jadi ligannya ada di tengah-tengah grid box-nya. Nah, ini yang setting normalnya adalah 40 kali 40 kali 40 angstrom ya. Untuk membuat dia pas ya, pas pada ligannya, kamu bisa mengaturnya besar kecilnya berapa gitu ya. Nah, ini tipsnya, kamu bisa setting yang paling kecil dulu, baru kamu bisa pilih center
on Ligan. Nah, ini adalah gridboard yang sesuai dengan Ligan natifnya. Jadi caranya tinggal setting yang paling kecil, kemudian pilih center on Ligan, maka gridboardnya akan menyesuaikan. Nah, nanti ini yang dicatat ya dalam XYZ-nya berapa center gridboardnya dalam bentuk Armstrong. Kalau sudah, pilih file, kemudian terus saving current. Nah, seperti ini. Kemudian pilih grid, output, save GPF. Nah, di sini kamu tinggal ketik saja doc GPF. Nah, disimpan. Kita lihat apakah sudah tersimpan dalam file GPF-nya. Nah, ini doc GPF dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk teks ya, teks file. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal lanjutkan untuk membuat file dalam bentuk GPF. Dalam bentuk DPF. Yang tadi kan dalam bentuk GPF, yang ini dalam bentuk DPF. Dengan cara klik docking, pilih makromolekul, set rigid file name, ya, pilih reseptor PDB-HT-nya. Nah, sudah. Kemudian pilih lagi docking, pilih ligan, kemudian pilih choose. Nah, ini yang dipilih adalah ligan PDB-HT-nya. Select ligan, terus accept. Lanjutnya docking, search parameter, genetic algorithm. Nah, di sini number of GA ini 10 adalah yang default yang pada umumnya, tapi kalau misalnya Anda mau ganti menjadi 100, itu bisa untuk senyawa-senyawa yang kecil. Kalau senyawanya besar, 10 saja sudah cukup. Karena semakin banyak GA range-nya, maka prosesnya juga akan semakin lama. Kemudian pilih accept. Kalau sudah, docking parameter. Nah, ini dipastikan bahwa semuanya adalah dalam bentuk use default. Kemudian pilih accept. Kemudian docking, output, lamar kian GA. Nah, ini disimpan dalam bentuk DPF, doc DPF. Semuanya sudah ada doc DPF sama GPF. Jadi seperti itu. Ini adalah dua file untuk mempersiapkan proses validasi. GPF itu grid parameter file dan DPF adalah docking parameter file. Dia adalah semua parameter pada proses pengaturan baik gridbox maupun proses docking. Jadi begitu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jadi ikutin aja ya semua tahapannya, jangan dikurang-kurangin atau dilebih-lebihkan. Terima kasih atas partisipasinya. Enggak sih, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.